Jadi kadang-kadang manusia itu mengabaikan tentang hidup yang lama, yang tidak ada batas-batasnya, kemudian dia tukar dengan hidup yang sebentar, ya kan? Dia tukar dengan hidup yang sesaat. Berapa lama sih kita hidup ini? Apa yang kita butuhkan untuk bekal kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah dan ketaatan. Suatu pagi saya pernah jalan pagi ya. Karena kalau lari saya nggak kuat ya. Berat di badan. Ya, bukan berat di amal, berat di badan. Dulu saya pernah tinggal di Dr. Susilo itu. Dr. Susilo itu dekat dengan kantor gubernur ya. Artinya saya dulu bertetangga dengan gubernur ya, walaupun gubernur nggak kenal saya ya. Tetangganya doang. Suatu pagi saya jalan pagi di situ. Nah, sampai ketika nanjak di Dr. Susilo itu, tiba-tiba ada motor Harley, ya kan. Terus dia ke depan, gak lama kemudian dia berhenti depan saya. Saya kira orang ini kenal saya ini. Dia mau ngajak foto-foto atau nanya ayat barangkali apa. Tiba-tiba dia berhenti motornya, dia lepas jaket ya. Pas lepas jaket Harley-nya, dia lepas jaket, dia buka bajunya, ternyata dia gatel ya, digosok-gosokin punggungnya itu di stang motor. Habis itu dia pakai baju lagi, dia pakai jaket lagi, terus ngebut lagi dia. Dalam perjalanan itu saya mikir, kita ini nahan gatel aja nggak kuat ya, apalagi nahan siksa. Jadi di Quran itu diceritakan ada 4 siksa bagi ahli neraka itu. Yang ahli neraka itu pengen dan berdoa kepada Allah untuk meminta 4 hal itu. Jadi ada 4 permintaan ahli neraka itu. Yang pertama, ahli neraka itu minta minum. Jadi ahli neraka itu teriak kepada ahli surga. Wanada ashabun nar ashabul jannah, memanggil-manggil ahli neraka kepada ahli surga. An afidu alaina minal ma, kasih kami air, minta air, haus ya. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian. Jadi yang diminta pertama ahli neraka itu adalah air minum, haus ya, kehausan dan kelaparan di dalam neraka itu. Kita tahu ya, dalam Al-Quran itu disebutkan makanan ahli neraka itu zakum, to'amun athim ya. Buah zakum, makanan para pendosa. Itu permintaan pertama ahli neraka itu. Kata ahli surga, gak bisa. Sesungguhnya ini makanan dan minum ini itu rezeki yang diharamkan untuk kalian. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Keinginan yang kedua ahli neraka itu, dia pengen minta diringankan azab. Jadi karena siksanya terus menerus, tidak ada saat sedetik pun untuk istirahat dalam siksa itu, maka dia pengen minta diringankan siksa. Dan Allah sebutkan la yukhaffafu anhumul azab, tidak ada keringan dalam siksa mereka. Jadi siksa mereka itu stabil tuh, itu saja terus menerus, khalidina fiha abada selama-lamanya. Orang sering bertanya ke saya, Ustadz, selama-lamanya itu berapa tahun ya Ustadz? Itu bukan pertanyaan, karena selama-lamanya itu nggak ada tahunnya. Jadi nggak ada tahunnya, karena nanti di akhirat itu tidak ada waktu lagi, ya kan? Jadi nggak ada tanggal, ya kan? Nggak ada bulan, nggak ada tahun, selama-lamanya. Tadi yang pertama minta minum ya, yang kedua dia minta keringanan, ya kan? Nah yang ketiga pengen keluar dia dari neraka itu. Itu Allah sebutkan di banyak ayat, salah satunya Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ya. Sesungguhnya orang-orang fasik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun.
Ketika mereka itu merangkak ingin keluar dari neraka itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, ditarik u'idu fiha, ditarik lagi mereka oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, yang penjaga neraka ini mengikat ahli neraka itu dengan ikatan-ikatan sab'una zira'an fasluku, dengan salasila wa aghlala wa sa'ira, dengan rantai-rantai yang terbuat dari api rantai itu. Jadi dia ngikat leher, ya, ngikat ke tangan, membelenggu leher, membelenggu tangan, membelenggu kaki, merangkak ahli neraka itu ingin keluar dari neraka itu. Tapi ditarik lagi oleh malaikat, u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar, dan dikembalikan lagi mereka ke dasar neraka dan dikatakan kepada mereka oleh ahli neraka, oleh para malaikat, masuk kalian ke dalam neraka yang kalian dulu mendustakan tentang neraka ini. Kemudian yang keempat, karena mereka ini nggak tahan lagi dengan siksa neraka itu, akhirnya mereka mengatakan, ya Malik, wahai Malik, sampaikanlah kepada Tuhanmu, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, matikan kami ini saja, kami ini nggak kuat ya untuk hidup di dalam neraka ini. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu, selamatkan kami ini, matikan kami ini, kami ini nggak kuat. Sementara di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian, jadi hidup enggak, mati enggak. Kembali ke Harley tadi, ya kan? Jadi kita ini nahan gatel aja nggak kuat, ya kan? Apalagi nahan digebukin malaikat, ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, wah nanti pokoknya nantilah urusan di akhirat. Nahan gatel aja di punggung itu kita nggak kuat, ya kan? Apalagi nanti nahan siksa nanti di akhirat. Jadi kadang-kadang manusia itu mengabaikan tentang hidup yang lama, yang tidak ada batas-batasnya, kemudian dia tukar dengan hidup yang sebentar, ya kan? Dia tukar dengan hidup yang sesaat. Berapa lama sih kita hidup ini? Apa yang kita butuhkan untuk bekal kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah dan ketaatan. Nah, sementara ada orang-orang yang menantang untuk tidak melakukan ibadah dan ketaatan dan melakukan dosa dan maksiat, melakukan perbuatan kekafiran dan kemusyrikan, kemudian nanti dia masuk neraka dan dia punya 4 keinginan ini. Dan keinginan ini semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa lama di neraka itu? Selama-lamanya. Jadi jangan kita tukar hidup kita yang sebentar ini dengan akhirat yang kekal selama-lamanya. Memang harus kita paksakan dalam hidup kita ini beribadah, taat. Nanti baru ada masa kita akan menemukan cinta, menemukan rasa dalam ibadah dan ketaatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.